Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Mei 2021, Kamis, hari biasa Pekan Paskah ke-7, disusun oleh Frater Elma Sitinjak SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei bersaudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita hari ini, peduli melalui doa. Akhir-akhir ini, kita dihadapkan dengan berbagai berita tentang peristiwa berdarah di Palestina. Peristiwa ini menuntut perhatian besar kita untuk turut serta bersimpati dengan keadaan demikian. Keadaan demikian membuat kita dilema. Pada satu sisi, kita pastinya mau untuk menolong mereka yang menderita karena asas kemanusiaan. Tetapi di sisi lain, kita tidak dapat melakukannya karena berbagai keterbatasan yang membatasi kemanusiaan kita. Ada banyak faktor yang menjadi pembatas, baik dari keadaan geografis maupun dari finansial kita untuk bergerak secara pribadi. Pada tahap ini, kita sebagai orang Katolik
hanya mampu untuk berdoa. Kita berdoa bagi keselamatan semua masyarakat sipil yang berada dan menjadi korban perang yang terjadi. Mendoakan mereka menjadi tindakan simpati kita yang paling realistis yang mungkin kita lakukan. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, seperti pada kisah Injil di mana Yesus mendoakan para murid pada peristiwa perjamuan makan terakhir, Yesus berdoa bagi semua orang yang percaya kepada Allah Bapa untuk dapat bersatu seperti Yesus dan Bapa. Kesatuan yang melambangkan tindakan saling mencintai di dalam Allah meskipun terpisah jarak. Melalui doa, Yesus memperlihatkan suatu wajah lain tentang relasi yang tak terpisahkan. Selain itu, Yesus juga menunjukkan sisi lain dalam doa, yaitu kepedulian terhadap sesama yang lain. Seperti para murid, Yesus menyadari waktunya tidak lama lagi bersama dengan para murid. Dan hal ini tentu saja akan menimbulkan jarak dalam hubungan mereka. Namun melalui doa, Yesus dapat menunjukkan kepeduliannya dengan mengharapkan yang terbaik bagi para murid. Saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih, kita perlu bersyukur karena di dalam gereja Katolik kita pun sering melakukan hal ini, seperti melalui intensi-intensi misa atau ibadah yang sering kita selipkan. Hal baik ini mestinya terus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam doa pribadi kita masing-masing. Karena belum tentu kita bisa menghadiri misa setiap hari. Intensi mendoakan orang lain perlu kita tingkatkan, terutama bagi orang-orang yang ada bersama dan selalu mendampingi kita setiap hari, dan juga terutama bagi mereka yang terlupakan. Kita tidak pernah tahu entah kapan jarak akan memisahkan. Dan kiranya melalui doa kita tetap menjadi dekat. Semoga. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, sobat tunggu